Sebab Engkaulah Allah satu-satunya yang benar, yang mulia, yang agung. Semua yang lain palsu adanya. Hanya Engkau Allah yang sungguh-sungguh mencari kami manusia yang berdosa. Semua yang lain sungguh palsu adanya. Terima kasih. Dan Engkau satu-satunya Allah yang datang menjadi sama seperti kami manusia, bahkan merasakan segala pergumulan permasalahan kami. Terima kasih. Maka kami sungguh memuji Engkau. Sekali lagi kami hendak Tuhan membaca merenungkan firman Tuhan memberkati, sehingga sungguh kami belajar untuk menjadi serupa di dalam Kristus. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Kami mohon anugerah Roh Kudus menyertai kami, dan kami menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kita sudah berada lagi di bulan yang baru, di bulan November ini. Dan bulan Oktober sudah kita lalui. Akhir bulan 31 Oktober kemarin, kita sama-sama ya kita memperingati Hari Reformasi. Ya. Jadi sudah 507 tahun ya terjadi reformasi di tengah dunia ini, sehingga kita ada sebagai warga daripada kerajaan Allah ya, sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya mengikut Tuhan. Sejarah gereja begitu panjang, dan salah satunya sejarah gereja ini adalah di mana reformasi terjadi ya. Jadi kita sungguh bersyukur. Dan kita masuk bulan November, itu berarti tidak lama lagi Desember ya, dan kita menyelesaikan tahun 2024. Betapa ajaibnya Tuhan ya dalam kehidupan kita. Baik, kita masih terus berlanjut dengan topik kita, yaitu sekarang buah roh adalah penguasaan diri ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin tidak mengikuti secara penuh, mulai dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, ya, kesetiaan, ya, kemudian kelemah lembutan, dan sekarang penguasaan diri. Kalau ada yang bolong, bisa kembali lihat di YouTube ya. Klik aja Gereja Rasuli Indonesia Kota Wisata, maka kita bisa lihat lengkap semua mulai dari tanggal 23 Juni ibadah kita pertama pasti ada di sana. Nah, karena kita mengikuti minggu demi minggu, maka kita lebih memahami akan bagian-bagian firman Allah setiap kali kita boleh bersama-sama bersekutu. Mari kita lihat teks, kita tetap baca dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Mari kita baca bersama Bapak Ibu. 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ini berarti terakhir ya, buah roh yang terakhir. Ya, kita mulai minggu depan kita topik-topik yang lain, dan kita akan bertumbuh terus-menerus di dalam Tuhan. Pertanyaannya, mengapa gereja kita membahas buah roh ini secara lengkap? Karena inilah ya gambar daripada yang Allah kehendaki terjadi dalam hidup kita. Ketika Adam ciptakan Adam dan Hawa, mereka itu segambar dan serupa Allah. Amin. Ya, segambar dan serupa Allah. Akibat dosa, maka gambar dan rupa Allah itu rusak. Ya. Tetapi ketika Yesus datang ke dalam dunia, Yesus menjadi manusia, dia membawa gambar dan rupa Allah itu melalui hidupnya. Dan kita tahu Yesus tidak sekalipun berbuat dosa. Bahkan dia dikandung dalam kekudusan, sebab dia dikandung oleh Roh Kudus. Ya, itu sebabnya tanpa dosa. Maka kita memperhatikan Yesus adalah patron, teladan yang paling sempurna untuk kita dapat hidup sebagaimana Allah kehendaki. Supaya kita bisa kembali sebagaimana Adam diciptakan, Hawa diciptakan segambar dan serupa Allah. Semua kita hanya dengan dipulihkan di dalam Yesus, kita menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi sebelumnya kita sudah karatan dalam dosa, ya, banyak sekali dosa kita. Ya, sebelum kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, ditebus, diselamatkan, kita sudah orang berdosa. Maka walaupun kita sudah bertobat, kita sudah terima Tuhan Yesus, perlu gambar dan rupa Allah itu diperbaiki. Caranya melalui cara apa?
yaitu kita menghasilkan buah Roh Kudus. Maka Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, mulai Dia mengubahkan hidup kita. Maka orang percaya, suka tidak suka, sedang dalam satu proses Allah, yaitu apa? Dia mulai mengalami kasih, dia mulai mengalami sukacita, dia akan mengalami damai sejahtera, dan seterusnya sampai terpancarlah itu dalam kehidupannya. Itu sebabnya gambaran yang paling sederhana tentang kekristenan yang sejati, karena kita tahu ya, Kristen itu ada dua model, ya, Kristen yang kelihatan dan Kristen yang tidak kelihatan. Kristen yang kelihatan, yaitu orang pergi ke gereja kelihatan dia Kristen, bawa Alkitab kelihatan dia Kristen, dia bernyanyi, dia berdoa kelihatan dia Kristen, tapi belum tentu dia sebagai anak Tuhan. Karena banyak orang Kristen ke gereja, dia persembahan masuk gereja, orangnya masuk neraka, ya kan, seperti itu. Tapi Kristen yang tidak kelihatan adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan, walaupun dia kelihatannya biasa-biasa. Maka kita memperhatikan bahwa kita diubahkan menjadi serupa segambar Allah melalui karya Roh Kudus ini, ya. Dia mulai ubahkan sifat kita, kepribadian kita untuk menjadi serupa segambar dengan Allah. Itulah patronnya Tuhan Yesus. Maka bagian ini pasti harus terjadi dalam setiap orang percaya. Walaupun mungkin tidak sampai sempurna, tapi Tuhan terus menantikan kita, membentuk kita menjadi sama seperti yang Tuhan kehendaki. Maka kita melihat beberapa ayat yang menolong kita mengerti tentang apa yang disebut dengan penguasaan diri yang merupakan buah roh yang ke-9. Kita baca bersama Amsal 16 ayat 32. 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ada dua di sini. Orang yang sabar, ya. Jadi buah roh yang keberapa itu? Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Ya. Keempat, buah roh keempat disinggung di ayat ini. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Pahlawan itu apa? Adalah orang yang memperjuangkan orang lain. Kalau dalam peperangan, pahlawan itu adalah orang yang sungguh-sungguh dia berjuang, bahkan bisa mati demi bangsa, demi masyarakat, demi orang lain. Seorang guru disebut pahlawan walaupun tanpa tanda jasa, itu menunjukkan apa? Dia adalah seorang yang memperjuangkan masa depan daripada murid-muridnya. Jadi seorang yang sabar dikatakan melebihi seorang pahlawan. Artinya apa? Seorang yang sabar itu menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Kalau pahlawan yang gugur di medan pertempuran menghasilkan republik ini berdiri, kalau seorang pahlawan yang kita sebut guru menghasilkan orang-orang pintar yang membangun bangsa ini, ada pahlawan yang lain juga. Ya, ibu juga disebut pahlawan. Ya, ada pahlawan devisa, orang yang kerja ke luar negeri, ya jadi asisten rumah tangga, pahlawan devisa katanya. Ya, mereka membangun bangsa melalui hal itu. Tapi seorang yang sabar lebih daripada itu. Kemudian dikatakan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi kita mau melihat gambaran-gambaran di sini. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Kok bisa begitu? Karena di dalam kota terdapat segala sumber daya yang bermanfaat. Nah, orang yang menguasai diri, dia melebihi daripada orang yang sudah mendapatkan segala hal yang bermanfaat bagi perkembangan ke depan. Dengan kata lain, bahwa penguasaan diri itu sesuatu yang sangat penting. Itu sebabnya penguasaan diri merupakan akhir daripada buah kudus. Sebab ini, kalau saya mau katakan, ini ilmu yang tinggi, saudara-saudara, ya. Ilmu yang tinggi. Orang bisa sampai pada penguasaan diri adalah orang yang sungguh-sungguh, ya, luar biasa. Dan Roh Kudus mau kerjakan itu dalam hidup kita. Itu sebabnya digambarkan demikian dalam Amsal 25 ayat 4. Kita baca bersama 2, 3. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Pada masa itu, tembok kota itu
yang dapat menyelamatkan satu kota. Jadi kalau kotanya sudah roboh, apalagi yang mau diharapkan? Pasti binasa semua. Nah, orang yang tidak bisa mengendalikan diri itu seperti kota yang roboh temboknya. Maka Bapak Ibu dan semua saudara, ini sangat penting. Penguasaan diri ini sangat penting, dan itu Roh Kudus bekerja. Maka orang tidak bisa menguasai diri kalau belum dari tahap pertama, ada kasih. Ya, kalau ada kebencian, pasti dia tidak bisa mengendalikan diri. Ya, pasti dia tidak bisa mengendalikan diri. Maka ini sangat penting. Secara khusus bagi orang muda, Titus 2 ayat 6 katakan demikian. Kita baca 2-3. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Jadi hal penguasaan diri itu hal yang sangat penting di tengah-tengah kehidupan kita. Apalagi dengan dunia sekarang, semua orang ingin bebas, semua orang ingin merdeka. Maka di Indonesia pun terus-menerus mau mendukung kemerdekaan bangsa lain, walaupun itu ada di ujung dunia sana, iya kan? Karena sesuai dengan cita-cita ya pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita, ya, menjunjung kemerdekaan setiap bangsa dan sebagainya. Dan orang-orang muda adalah orang-orang yang belum berpengalaman. Orang-orang muda adalah orang-orang yang cepat membuat keputusan, ya. Lebih banyak menggunakan otot daripada otak, ya, kira-kira begitu ya. Itulah orang muda. Maka kita harus sungguh-sungguh memperhatikan akan bagian ini, yaitu tentang penguasaan diri. Bapak Ibu dan semua saudara, mari kita sedikit belajar apa itu penguasaan diri di dalam kebenaran Alkitab. Ini dari kata enkrateia, ya, bahasa Yunani. Nanti bisa Google aja ya, di search ya, kita akan temukan. Ini memiliki pengertian mempunyai kuasa atas, ya. Jadi atas apa? Ya. Tetapi lebih detail dikatakan kepemilikan atas kelakuan sendiri. Jadi penguasaan diri itu artinya kita memiliki kuasa atas diri kita. Kita bisa membuatnya menjadi diam, bisa membuatnya menjadi tenang, bisa membuatnya untuk tetap stabil dan seterusnya. Itulah penguasaan diri. Nah, siapa yang bisa seperti itu? Itu adalah ilmu tingkat tinggi, ya. Itu tidak mudah. Maka bahasa Inggris katakan itu self control, ya. Jadi kontrol atas diri kita, kemampuan seseorang mengendalikan dirinya sendiri, di mana kontrol perilakunya dipegang oleh diri sendiri. Nah, penguasaan diri, enkrateia atau self control ini membuat orang itu tidak sumbu pendek. Ya, orang Indonesia banyak sumbu pendek katanya, ya. Sedikit-sedikit meletus, sedikit-sedikit meletus. Mengapa begitu? Karena dari kecil kita dari TK diajarkan lagu apa? Balonku ada 5. Meletus balon, nah, kurang keras katanya. Ya, tambah keras. Itu balonku ada 5 di era milenial. Nah, saudara, self control atau penguasaan diri, di mana kita dapat mengontrol diri kita. Ya, orang di luar tidak bisa membuat kita marah. Ya, ketika ada provokasi kepada kita, tidak membuat kita betul-betul ya ini dan seterusnya. Diputusin pacar tidak membuat kita gantung diri di bawah pom-poman, enggak. Ya, ketika kita sedang dalam masalah, kita masih tetap bisa stabil di dalam arah jalan rencana Tuhan. Itulah buah Roh Kudus yang ke-9. Dan itulah Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa. Dosa mengubah semua, sehingga gambar dan rupa Allah yang begitu sempurna dirusakkan. Maka Allah bekerja dalam hidup kita, karena darah Kristus sudah tercurah dalam hidup kita. Roh Kudus memberikan benih yang baru dan menghasilkan satu tumbuhan yang baru, menghasilkan buah yang baru, yaitu kita menjadi serupa segambar dengan Allah. Ya. Boleh lihat kanan kiri. Muka lu nih sudah. Iya, kalau anaknya Pak Saragi, wajahnya mirip siapa? Pasti mirip Pak Saragi, ya. Kalau mirip Pak Beni, pasti bukan anaknya Pak Saragi, betul ya. Kalau anak Allah, mukanya mirip siapa? Mirip Allah. Padahal kita
kita semua ini sudah hamba dosa. Itu sebabnya Roh Kudus bekerja. Dia mulai ubahkan kita supaya kembali menjadi segambar serupa Allah. Ya. Pasti bisa? Amin. Ya, orang aja supaya mukanya dia semakin ini ya, seminggu ada kalanya 2 kali facial. Ya. Di sebelah ada. Di sebelah ada promosi ya, di ruko 36 gitu ya. Di situ saya lihat harganya berapa, jutaan juga ya, seperti itu. Lalu sudah jutaan juga ternyata nggak berubah wajahnya, tetap aja begitu. Aduh, uang. Tetapi penguasaan diri sangat penting karena itu menampilkan gambar dan rupa yang Allah mau dalam hidup kita, yaitu menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Itu sebabnya kita kembali kepada dasar pengajaran tentang karya Roh Kudus dalam hidup kita, ya, sebagai menutup seluruh rangkaian bagian ini. Kita tahu karya Roh Kudus itu 4 dalam hidup orang percaya. Yang pertama karya Roh Kudus yang bersifat apa? Evangelistis. Kita tahu evangelisasi, penginjilan. Evangelistis artinya pemberitaan kabar baik. Roh Kuduslah sebenarnya penginjil agung. Pendeta yang paling hebat yang bisa bikin mujizat pun, yang tumpangkan tangan orang rebah, bukan cuma satu, bisa jadi panjang ke belakang. Tanpa Roh Kudus tidak akan bisa. Ya, Roh Kuduslah penginjil agung. Dialah yang menjelaskan makna salib bagi kita. Ya, tanpa Roh Kudus diajarkan berulang-ulang tentang Yesus pun bukan percaya, bisa kebalikan, benci. Ya. Bolehlah benci seperti Paulus. Dia benci kali sama Tuhan Yesus, tapi lama-lama jadi apa? Benar-benar cinta. Ya, itu dia yang terbaik. Ya. Jadi karya Roh Kudus yang pertama evangelistis, yang kedua organis. Dan kita sudah menyelesaikan 9 buah roh. Karena karya Roh Kudus yang bersifat organis adalah hidup orang percaya berubah, menghasilkan buah Roh Kudus menjadi segambar serupa Allah oleh karena karya Roh Kudus. Baru kemudian sesudah kita mengalami karya Roh Kudus itu, kita diberikan karunia-karunia Roh Kudus sehingga kita dapat melayani Tuhan. Maka itulah karya Roh Kudus yang ketiga yang bersifat karismatis. Semua kita diberikan karunia Roh Kudus, pasti. Nah, mungkin enggak. Di dalam bagian lain dikatakan tentang talenta, pasti ada yang diberikan 1, ada yang diberikan juga banyak, ya. Tapi minimal 1. Dan kalau dia kelola dengan baik, maka itu ditambahkan seterusnya. Maka temukanlah karunia kita. Nah, tahun depan kita akan belajar bersama tentang karya Roh Kudus yang ketiga ini, karismatis. Nanti kita sedang susun jadwal. Tetapi sampai bulan Desember, topik-topik kita tidak menyinggung hal-hal seperti ini. Itu sebabnya kita menjadi orang Kristen yang benar. Kita tidak mengada-ada, ya, tidak mengada-ada. Saya lihat di Facebook banyak sudah terjadi bertengkar sekarang karena ada miracle scholarship, ya, atau miracle apa? Institut. Jadi ada institut atau ada belajar tentang mujizat supaya kita bisa bikin mujizat, ya, pro kontra di sana. Wah, ini sudah sama seperti siapa itu? Anak-anaknya Skewa. Ya, mereka mau bikin mujizat, mereka belajar mujizat. Lalu ketika mereka mau usir setan, setan bilang begini, Paulus aku tahu, Yesus aku kenal, tapi kamu siapa? Akhirnya mereka pulang telanjang-telanjang karena diserang oleh iblis. Jadi mujizat itu nggak bisa kita pelajari, itu karunia. Maka itu karya Roh Kudus yang bersifat karismatis. Memang ada orang sudah diberikan talenta. Ketika dia hidup dalam Tuhan itu menjadi karunia Allah bagi dia. Maka ada orang bisa jadi pengkhotbah yang baik, ya. Ada orang dia ingin sekali jadi pengkhotbah, nggak bisa, ya. Ada orang bisa jadi WL yang baik, ya. Tapi ada orang dia mau sekali, tapi nggak bisa. Satu waktu ada jemaat, Pak Pendeta, saya sudah selesai ikut pemuridan, karena pemuridan sampai pemuridan 4, ya. Jadi saya ingin melayani. Oke, Ibu karunianya apa? Saya ingin jadi singers, Pak. Oh, boleh. Nah, itu dia koordinator dalam bidang itu. Sudah 2 bulan, nggak pernah dia jadi singers. Akhirnya dia datang lagi, Pak, saya nggak pernah dikasih tugas singers. Oh, kenapa? Nggak tahu tuh. Saya tanya sama itu koordinator bagian pelayanan altar. Kenapa nggak dikasih tanggung jawab dia untuk singers? Sudah ikut latihan? Ya sudah, Pak.
Lalu bagaimana? Fals, Pak. Bukan cuma nyanyi, bernafas saja fals ya, Pak. Oh begitu ya? Iya, Pak. Kalau dia nyanyi pasti jemaat bubar. Kan nggak sama antara musik dengan dia gitu. Nah ini karunia, jangan paksa. Mungkin karunianya lain. Nah ini karya Roh Kudus. Dan karya Roh Kudus yang keempat yang bersifat faedah kudus. Roh Kudus yang mengajar kita sehingga kita bisa tahu pilihan-pilihan mana dalam hidup yang tepat. Ya, apakah si Anton ataukah si Budi gitu ya? Ya. Dan paling gampang mungkin Budi ya, karena dari kecil kita sudah diajar ini Budi, ini ayah Budi, ini ibu Budi dan sebagainya. Ini hidup adalah pilihan. Maka Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Maka pengendalian diri, dua Roh Kudus yang ke-9 ini membuat kita memahami sekarang bahwa tujuannya adalah supaya kita segambar dan serupa Allah. Sampai hari ini saya terus-menerus juga harus belajar, harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab apa? Sebab akhir daripada karya Roh Kudus yang bersifat organis ini adalah saya dan saudara menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Maka gambarnya seperti pohon ini, ya, seperti pohon ini. Kita lahir baru, maka kita diberikan benih yang baru dan menghasilkan pohon keselamatan. Kita sudah diselamatkan. Tetapi baik hati kita, tindakan kita, dan tabiat kita harus dibentuk ulang dalam kasih. Ketika saya dan saudara berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka kasih Allah itu ada nyata dalam hidup kita. Maka kita merasa bahwa hidup ini bukan sia-sia. Yang dahulunya kita merasa aduh, nah, sekarang berubah. Kenapa? Kasih Allah itu ada. Kita merasa berharga, kita merasa diterima, kita merasa diakui karena kasih Allah sudah ada. Maka karena itu kita mengalami sukacita. Wah ini kan perasaan kita berbunga-bunga kan? Jadi sukacita. Kemudian hati kita mengalami damai sejahtera. Tapi itu mungkin cuma 3 bulan ya. Karena sesudah itu masalah pergumulan muncul. Dan kita mulai dilatih menghadapi masalah apa tindakan kita. Maka buah Roh Kudus itu harus dihasilkan. Kesabaran mulai muncul, kemurahan, kebaikan dengan air mata. Ya. Karena untuk sabar, kita sabar. Tuhan, aku sudah sabar Tuhan, tapi berapa lama Tuhan? Kan begitu ya. Nah, tetapi Tuhan latih kita. Sehingga terbentuklah karakter sifat yang merupakan tabiat baru dalam Tuhan. Mulai setia, ya. Ini kita setia, ya. Sampai kita bisa nyanyi, "Ku mau setia sampai akhir." Walaupun Tuhan gak jawab doa, tetap setia. Kemudian kita mulai memikirkan kebaikan orang lain. Itulah kelemah lembutan. Kita mulai hidup dalam kelemah lembutan. Dan sekarang penguasaan diri. Kita tidak mudah terpancing, ya. Kalau sekarang di WA Group rata-rata itu masuk ke apa? Pilkada, ya. Di Facebook teman saya di sono dia mulai, ya, ditulis satu gereja besar di sana ya, sinode. Ternyata adalah rumah besar kita, maka jangan diganggu, jangan ini karena masalah dana hibah. Ya, dulu banyak gereja dapat dana hibah berember-ember, lalu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Polisi punya usut, ketua sinode dipanggil, jadi ribut, dianggap gereja dibobok-bobok. Saya dalam hati biarin deh, kalau memang nggak bisa dipertanggungjawabkan ya sudah. Gereja juga kan adalah lembaga di dunia, ya. Jadi seperti itu. Jadi harus juga ada yang mengaudit, ya. Nah ini dia gambarannya. Maka kita jelas melihat bahwa sesungguhnya penguasaan diri adalah puncak daripada karya Roh Kudus bagi kita. Bayangkan kalau kita semua bisa menguasai diri, ya, pastilah kita mencerminkan Allah dalam hidup kita. Tapi persoalannya ada tantangan. Tantangannya disingkat YOLO. Apa itu? Ya ini dipopulerkan lebih lagi melalui itu penyanyi-penyanyi Korea. Kita tahu ya, nanti klik aja lah tulisan YOLO, oh muncul.
Mereka punya lagu. YOLO itu singkatan sebenarnya. You only live once. Kan kita cuma sekali aja. Waktu kecil cuma sekali, waktu muda cuma sekali, waktu tua cuma sekali. Maka hiduplah untuk kini, saat ini. Maka gak heran, lagu itu kaos ditulis muda foya-foya, tua kaya raya. Mantap sekali. Pak Andi pernah baca tadi ya kaos itu ya? Atau pernah punya Pak? Ya. Ini kan kelompok orang yang betul-betul hidupnya enjoy aja. Karena dunia maunya begitu, ya, maunya begitu. Tidak mau menguasai diri. Bayangkan, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, apa nggak enak? Itu sebabnya jadi liberal, bebas, semuanya mau bebas. Sampai dulu ada lagu judulnya apa? Killing Me Softly, bunuhlah aku pelan-pelan. Padahal maksudnya apa? Narkoba. Itu killing me softly itu narkoba pakai dan pakai pelan-pelan. Mulai dari otaknya. Saya bertemu dengan beberapa teman yang betul-betul menggunakan narkoba dan mereka bilang memang Pak susah. Ya, dibandingkan orang yang narkoba, yang tidak narkoba, ya mereka agak lamban untuk memahami apa yang diajarkan. Ya, saya pikir itulah dia masih pakai Pentium 1. Ya. Sementara orang lain sudah Pentiumnya Pentium 5. Ya, jadi orang yang narkoba ya Pentium 1. Jangankan Pentium 1, jangan-jangan bukan Pentium pula kan? Seperti itu. Jadi kita punya masalah sekarang, yaitu YOLO. Ya. Bahwa hari ini nikmati saja, enjoy aja, bebas kita bisa lakukan apa saja. Mungkin kita orang-orang yang sudah berumur, ya, apalagi kalau kita semakin begini kan, ya rambut semakin habis, ya kita sudah mulai banyak berpikir. Karena kena sinar matahari kita ingat Tuhan. Ya anak muda rambutnya masih tebal, ya kan. Sinar matahari pun kena langsung ke kulit kepala, masih belum banyak perjuangan. Mungkin dia berpikir, kita nikmati hidup. Apa yang enak mari kita lakukan. Maka di sana penguasaan diri itu menjadi sangat rentan. Pada ini karunia, yang ini adalah anugerah, ini adalah karya Roh Kudus bagi kita. Ya, maka Bapak Ibu, ini tentang. Lalu kita ke gereja, kita mau belajar agama. Ternyata di sana banyak peraturan, ya, banyak peraturan, betul enggak? Banyak peraturan menekan supaya kita bisa menguasai diri. Awas kamu, kalau kamu tidak buat begini, awas nanti Tuhan hajar kau. Tuhan kok kayak pemarah banget ya Tuhan kita ya. Emang Tuhan begitu? Kalau Tuhan begitu Bapak Ibu, tidak ada manusia satu pun bisa hidup di muka bumi ini. Kuduskanlah dan apa itu? Hari Sabat. Bagaimana kalimat? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi salah satunya ke gereja kan, begitu ya. Tapi sepanjang hidup pernah nggak kita ke gereja? Pernah kan? Pernah. Kalau Tuhan itu Allah pemarah, satu kali tidak datang ke gereja langsung dia bunuh. Terlalu banyak aturan. Ya, bayangkan orang Israel sendiri, mereka terima hukum Taurat itu berapa? Berapa? 10 ya, 10 hukum Taurat. Tapi akhirnya jadi begitu banyak hukum Taurat. Salah satunya, ya, karena ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, maka di hari Sabat tak boleh kerja, gitu ya. Lalu ditambah karena semakin modern, ya, orang semakin tua, giginya, ya, bukan tinggal 2, bukan, tapi mulai lubang. Jadi manusia modern kalau lubang ditambal. Pada hari Sabat, tambalnya itu harus dicopot karena itu artinya katanya memikul beban. Bayangkan kalau giginya ada 4 yang ditambal, wah dia pergi ke dokter gigi, tolong cabut dulu karena hari Sabat. Makanya di dalam Alkitab ada sedikit perdebatan. Tuhan Yesus sembuhkan orang pada hari Sabat, marah ahli Taurat dan orang Farisi. Nah boleh, kuduskan hari Sabat.
Karena menyembuhkan itu sama dengan bekerja. Tuhan Yesus bilang, kalau masalah kamu yang kemarin ya, keledai kamu kan masuk ke dalam sumur, kamu angkat nggak? Nah, dia angkat. Lalu kok bisa? Mana lebih berharga? Keledai atau manusia? Manusia. Maka muncullah statement Tuhan Yesus. Hari Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Sebab Tuhan buat Sabat supaya kita berhenti sejenak. Yang tadi terlalu kencang, rem sedikit, ya kan? Istirahat. Tapi kita sekarang kan hari Sabat bukan istirahat, mau bikin strategi baru. Bagaimana menghadapi berikutnya? Maka datang ke gereja supaya Tuhan berkati, kasih kekuatan untuk minggu berikut. Itu pun salah. Karena hari Sabat memang istirahat dan kita tenang di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan mau bersekutu dengan kita. Ya. Bukan saya bilang begini, tidak apa-apa kalau tidak ke gereja pada hari Sabat. Enggak juga. Tapi maksudnya kuduskanlah. Tahu kudus, pisahkanlah. Kita orang kudus, amin. Amin. Kudus itu artinya dipisahkan. Jadi kita bukan orang suci, bukan. Bikin dosa masih kok. Betul begitu ya. Jadi kita bukan orang suci, tapi orang kudus. Artinya tidak sama lagi dengan dunia. Sudah dipisahkan. Maka kita boleh ke surga karena sudah ada sama dengan dunia. Tapi kita bukan orang suci. Yang suci cuma Allah. Karena dia tidak pernah buat dosa, kita pernah. Tapi kita orang kudus dan kita layak. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau Tuhan bilang kuduskanlah hari Sabat, artinya jangan samakan dengan hari yang lain. Hari yang lain kita kerja, kita ini, kita ini. Pada hari Sabat kita berhenti. Betul-betul kita bersekutu dengan Allah. Jadi ada yang sakit, nggak ke gereja. Wah, gara-gara kamu nak ke gereja, nanti Tuhan ajar kau. Padahal dia sedang sakit, kesian. Mestinya pendeta datang kunjungi ke rumah. Iya kan? Ya, mestinya. Tapi kalau Allah itu Allah pemarah, begitu. Nah, kita tak boleh begitu. Alkitab kita menjelaskan Allah itu apa? Kasih. Allah bukan pendendam. Allah pencemburu. Iya. Tapi tidak bilang Allah itu pendendam. Enggak. Mengapa cemburu? Ya kan? Bu, ibu cemburu nggak tahu Pak Vence gandeng Will? Cemburu ya? Kenapa? Karena Pak Vence milik ibu kan, bukan milik orang lain. Begitu juga Allah itu cemburu karena kita ini miliknya. Oh, dia yang buat kok. Nggak ada orang bisa ciptakan manusia. Entah dia profesornya ada 100 pun nggak bisa dia ciptakan manusia. Nggak bisa. Dia bisa cuma Tuhan. Berarti punya Tuhan. Ya, ini mimbar ini yang punya bukan saya, yang punya adalah yang buat. Cuma karena dia baik hati, ketika saya kasih duit, dia bilang boleh jadi milikku. Akhirnya dia tidak bisa klaim lagi ini miliknya, sudah jadi milik kita sini. Karena milik kita tidak bisa gunakan. Begitu juga Tuhan. Ya, jadi jelas. Maka banyak orang suka YOLO. Ya, ngapain agama? Kita maunya bebas dong. Ya, ke gereja aja yang kita dengar cuma aturan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kayak bapak gua. Semuanya nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu sebabnya sekarang begitu banyak orang bukan tidak mau mencari Tuhan, tapi mereka tidak suka dengan pengajaran gereja. Ini sebabnya caranya harus beda. Kita bukan menghakimi manusia. Pendeta bukan hakim. Pendeta itu adalah pribadi yang Tuhan mau menggembalakan umatnya. Namanya menggembalakan. Harus sabar dong. Iya kan? Ada yang lari ke sana, ikut dia, tarik lagi. Bro, gas terus, cilaka. Nah, rem, nah, balik dia. Bukan, kamu mau lari terus ke sana, nanti Tuhan ajar kau, baru kau rasa, oh dia tambah lari. Ngapain ikut model begitu? Iya kan? Nah, ini. Maka di situ penguasanya. Maka kita lakukan segala sesuatu bukan karena dipaksa, bukan karena oh begini, bukan karena dari mimbar bilang begini, bukan. Tapi saudara berjumpa karya Roh Kudus dalam hidup saudara. Maka penguasaan diri itu lahir dari dalam. Saya tidak merokok, bukan karena saya dibilang
oh kamu nanti sakit. Nah, karena memang ya, saya lakukan itu karena keinginan sendiri. Ya, seperti saya tidak pakai narkoba, saya tidak minum minuman keras, bukan karena dilarang, bukan, karena memang lahir dari keinginan sendiri. Itu terjadi karena apa? Karena Tuhan Kudus. Ya, jadi seperti itu. Inilah penguasaan diri. Ya, ini penguasaan diri. Maka Bapak Ibu dan semua saudara, teladan kita, patron kita hanya satu. Itu sebabnya kita harus belajar. Kenalilah diri sendiri. Gak usah pakai topeng. Mana dia? Itu dia. Waduh, sebenarnya ini menakutkan wajahnya. Tapi pakai topeng, cakep. Kacamatanya mantap. Tapi masih lebih bagus kacamata dari Wamen kan. Itu Stella Christie. Kacamatanya luar biasa. Ya. Kenalilah diri sendiri. Maka kita harus jujur. Di mana kelemahan kita, di mana kelebihan kita. Semua kita minta Tuhan. Ya, seperti itu. Maka penguasaan diri dapat terjadi. Dan kita belajar dari teladan Tuhan Yesus. Dia menyerahkan kendali hidupnya kepada Allah Bapa. Mari kita baca Lukas 22 ayat 42, 23. Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripada aku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Padahal kita sudah belajar tadi, penguasaan diri itu adalah kemampuan untuk mengatur diri kita. Tapi Yesus, walaupun dia bisa mengatur dirinya, kendali hidupnya dia serahkan kembali kepada siapa? Allah. Maka sepanjang hidupnya dia merupakan gambar dan rupa Allah yang sejati. Itu sebabnya kita belajar dari Yesus. Dialah patron kita, dialah model kita, untuk supaya kita betul lengkap di dalam buah Roh Kudus. Yesuslah gambaran Allah yang sejati yang ada di depan kita sebagai manusia. Maka sekarang kita belajar, kita bertumbuh terus di dalam Yesus. Kita selesai dengan buah Roh, ya. 9 ini sudah lengkap. Saudara yang tidak mengikuti dari 1 sampai 8 atau yang ada bolong-bolongnya, boleh buka YouTube. Saya tidak promosi karena saya juga tidak dapat duit dari YouTube ya. Tapi boleh ikut pelajarannya dari kasih sampai pada penguasaan diri. Menarik sekali karena tujuannya adalah supaya kita menjadi serupa, segambar dengan Allah sebagaimana tujuan penciptaan kita. Belum sama? Pasti. Tetapi sedang? Iya. Mari kita berdoa supaya kita boleh menjadi seperti yang Allah kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah sekali lagi di dalam anugerah Tuhan semua kami diberkati melaluinya. Dan oleh Roh Kudus Tuhan kami mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.